dan pelatihan kepanitiaan. Yang pertama, peserta harap join Hangout Meet 15 menit sebelum acara dimulai. Yang kedua, mikrofon harap dimatikan saat materi berlangsung dan boleh dinyalakan saat ada arahan dan pemateri ataupun moderator. Yang ketiga, menghargai pemateri dengan cara selalu on kamera. Yang keempat, join Hangout Meet wajib menggunakan email UIC. Yang kelima, sesi tanya jawab dilaksanakan setelah materi berakhir. Yang keenam, setiap peserta wajib melakukan absensi di Google Form dengan melampirkan bukti screenshot join Hangout Meet. Setiap peserta wajib mempertanyakan pertanyaan setelah kegiatan berakhir di Google Form yang tersedia. Yang kedelapan, bagi peserta yang tidak bisa mengikuti sekolah pengkaderan dan pelatihan kepanitiaan, harap mengirim surat izin ke kontak person yang sudah ada. Baik, acara selanjutnya disambung dengan moderator rekan saya Frida Astarina, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di sini saya sebagai moderator pada materi hari ini atau sekolah pengkaderan dan pelatihan kepanitiaan hari ini. Jadi di sini saya nanti akan bantu teman-teman untuk menjalankan alur diskusinya bersama dengan pemateri Mas Bayu Alfiansyah. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman mau bertanya atau mau berpendapat, nanti akan ada sesinya, akan dibuka 2 sesi. Nanti teman-teman boleh bertanya di kolom komentar. Nanti akan saya pilih kalau misalnya teman-teman mau bertanya atau berkomentar. Jadi nanti usahakan teman-teman bertanya sebanyak-banyaknya, terus berpendapat sebanyak-banyaknya, boleh terserah. Karena hari ini juga kebetulan permaterinya Mas Bayu Alfiansyah selaku Presiden BEM UISI juga sekaligus sebagai Ketua Pelaksana IOCEMS tahun 2019. Jadi ini mungkin kesempatan yang bagus juga buat teman-teman untuk cari tahu, untuk diskusi, untuk istilahnya teman-teman banyak pengalaman dan wawasan lah untuk tanya-tanya ke Mas Bayu selaku Presiden BEM dan juga yang udah pernah melaksanakan kaderisasi tahun sebelumnya. Seperti apa sih yang kira-kira yang efektif tuh kayak gimana gitu. Nah, coba deh kita lihat kira-kira Mas Bayu udah join belum? Oke, kayaknya Mas Bayu belum join ya. Jadi kayaknya mumpung Mas Bayu belum join, ada teman-teman yang mau sharing nggak? Kira-kira sejauh ini teman-teman di himpunan atau di ormanya tuh udah persiapannya sejauh apa sih? Kalau untuk persiapan opak ataupun kaderisasinya mungkin ada yang masih bingung nih. Kan kebetulan juga tahun ini sistemnya kita harus baru ya. Ada yang harus beralih ke online, ada yang mungkin harus diperpanjang juga sistem kaderisasinya jadi 1 tahun yang sebelumnya cuma beberapa bulan karena sistemnya berubah, atau mungkin ada yang benar-benar harus diubah total, mungkin sistem kaderisasinya harus via online aja, nggak perlu offline. Nah, mungkin ada yang mau sharing, udah sejauh apa sih kaderisasinya di himpunan atau di ormawanya masing-masing? Ada yang berpendapat? Ada yang mau sharing? Kalau misalnya nggak ada, aku tunjuk deh supaya aku juga tahu nih siapa yang sekarang lagi nyimak. Ini masih pagi kan ya, harusnya teman-teman masih pada seger dong, masih udah mandi, udah sarapan, terus ikut sekolah kepanitiaan. Oke, Mas Bayunya udah join nih. Yes. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Bayu. Ya, waalaikumsalam Frida. Oke. Jadi di sini Mas Bayu, selamat datang selaku pemateri Presiden BEM UISI dan juga selaku Ketua Pelaksana IOCEMS 2019 ya Mas Bayu ya? Iya, Frida. Oke,
Oke, jadi Benar-benar. nanti teman-teman di sini mau sharing nih, Mas Bayu, tentang kaderisasi ataupun di OCEMS ataupun di OPAK yang ada di UISI. Jadi kan teman-teman ini banyak yang kebetulan juga masih baru ya, terutama yang SI7 mungkin masih baru aja ikut kepanitiaan kaderisasi ini. Jadi kita pun nih sharing-sharing sama Mas Bayu. Menurut Mas Bayu gimana nih kaderisasi tahun ini? Kan sistemnya baru nih Mas Bayu. Suara saya putus-putus atau cukup jelas? Jelas kok Mas Bayu. Oh, jelas ya. Oke, mungkin aku buka dulu aja, Frid ya. Ya, silakan Mas Bayu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Ya, selamat pagi teman-teman sekalian. Pertama saya ucapkan minal aidin wal faizin ya untuk semuanya, untuk moderator, untuk panitia dan juga untuk seluruh peserta. Semoga di momentum Idul Fitri kali ini membawa kita ke arah yang lebih baik lagi dan apa yang menjadi cita-cita kalian bisa terwujud di tahun ini. Mungkin tadi udah perkenalan kan ya sama moderator. Moderatornya kalau nggak kenal ya keterlaluan ya. Ya, tadi gimana pertanyaannya, Frit? Menurut Mas Bayu gimana nih tentang kaderisasi 2020 berhubung kan ini banyak sistem yang berubah jadi online karena pandemi ini. Oh ya, jadi pada dasarnya teman-teman, sebenarnya pengkaderan itu kan bagaimana caranya kita menanamkan nilai kepada teman-teman mahasiswa baru nantinya kan. Jadi terlepas dari apakah eventnya itu nanti diadakan secara offline maupun online, yang terpenting itu nanti apakah capaiannya itu benar-benar bisa kena ke mereka. Salah satu indikatornya ya melalui parameter nilai yang akan kita tanamkan. Jadi teman-teman nggak usah risau, tahun ini dilaksanakan secara online, kita nggak bisa penanaman nilai secara penuh misalnya kan. Jadi itu nggak masalah, karena sifatnya ini adalah kondisinya benar-benar tidak bisa diprediksi. Yang paling penting sekarang adalah teman-teman fokus untuk membuat konsep yang bagus, untuk menanamkan nilai ya lewat media seadanya. Lewat media seadanya. Dan sebenarnya ada poin plusnya, ada poin plusnya. Kondisi yang kita hadapi ini kan mahasiswa baru ini adalah anak-anak yang bisa dibilang ya generasinya jauh lebih maju dari kita ya secara teknologi. Artinya bukan hal yang susah untuk kita memberikan sebuah materi, memberikan sebuah pembelajaran lewat daring. Saya kira seperti itu sih. Jadi dibuang jauh-jauh mindsetnya kalau misalnya pengkaderan online itu nanti jatuhnya akan lebih buruk dari tahun-tahun sebelumnya, enggak juga. Karena force major gitu. Gitu mungkin moderator. Oke. Jadi tetap istilahnya bukan berarti dengan kaderisasi online ini harus kita kayak wah ini kayaknya nggak bisa optimal nih. Tapi lebih ke kita cari sistem yang tepat gimana ya Mas Bayu ya. Ya, benar. Jadi bukan sebuah kemunduran, tapi ini gimana caranya panitia bisa adaptasi. Mungkin Mas Bayu bisa nih kasih welcoming atau semangat dibuat teman-teman terutama yang SI7 nih yang mungkin belum pernah merasakan kan gimana rasanya menjadi panitia kaderisasi. Oh ya. Jadi sebenarnya nanti ada satu quotes menarik di slide PPT sebenarnya. Itu dari tokoh yang digemari anak-anak muda sekarang kan. Cuman kayaknya sebelum saya nanti mulai, boleh nggak saya diputerin satu video kenang-kenangan kami di 2019 supaya nanti saya juga semangat ngisinya biar teman-teman juga nanti termotivasi untuk memberikan yang terbaik. Boleh nggak kira-kira moderator? Boleh banget dong, apalagi tentang pengalaman-pengalaman dan istilahnya wawasan baru lah pasti buat teman-teman. Boleh mau diputerin sekarang? Ya, boleh. Nanti Oke, teman-teman silakan menyaksikan. Ini mungkin yang angkatan 2019 berarti kalian yang ada di dalam video. Kalau yang 2018 berarti kemungkinan kalian ada yang jadi panitia. oke. Boleh mulai diputerin teman-teman?
Mana nih videonya? Sabar ya. Oh ya panitia bisa nggak? Kalau nggak bisa nanti aja di akhir nggak apa-apa. Gimana teman-teman? Dua September 2019. Awal dari sultas perjalanan melewati tapal batas. Lepas landas menuju langit nan luas. Dari sini, dari kampus puisi ini, aku dan mereka dipertemukan dalam laga perjuangan yang sama. Meski dengan tujuan yang berbeda, tapi kami yakin jalan kami tak ada yang terpecah belah. Dan di sini, di kampus puisi ini, duka dan lara kami lewati bersama. Untuk menjadi generasi penerus bangsa. Dengan merah putih di dada kami, dengan Garuda di kepala kami, dan dengan puisi di hati kami. Menyongsong mimpi indah untuk masa depan yang cerah. Dengan lelah kami dipertemukan bahagia. Dengan luka kami dipersatukan dengan rasa. Dengan Ayo James kami belajar tentang cita dan cinta antar saudara. Atas nama Bala Aditya sebagai sebutan kami. Suburlah negeriku, majulah puisiku. Oke, terima kasih panitia. Oke, wah keren banget ya tuh. Jadi Ayo James angkatan Bala Aditya atau Ayo James tahun 2019. Itu banyak tuh itu yang dari angkatan 2018 panitia teman-teman dari SI 6 juga ada, SI 5.
itu juga teman-teman 2019 juga sebagai peserta ya waktu itu, dan sekarang ada kesempatan buat jadi panitia kaderisasi 2020. Oke, itu tadi video dari Pak Pres. Gimana Pak Pres? Mau Bukan mulai? dari saya moderator. Itu Gimana? karyanya teman-teman PDD IOCEMS 2019. Oh iya, benar. Jadi itu dokumentasi dari IOCEMS tahun 2019. Oke, gimana Pres? Mau dimulai Ya sharing-sharingnya? boleh. Oke. Ini nanti yang present siapa? PEMUISI itu ya. Iya, dari teman-teman BEMUISI nanti akan present materinya. Oke, boleh. Boleh? Mulai present materinya? Ya, silakan moderator. Oke. Teman-teman udah kelihatan PPT-nya? Teman-teman yang lain? PEMUISI langsung present. Oke, sudah kelihatan ya. Oke, boleh Pres, boleh dimulai. Silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman panitia telah memberikan kesempatan untuk sharing ya bersama teman-teman panitia pengkader WISI 2020. Ya, buat teman-teman sekalian, saya pengen tahu dulu kira-kira ini udah lengkap dari seluruh Ormawa atau masih ada yang ditunggu ini moderator kira-kira? Atau sudah lengkap semuanya? Mungkin teman-teman boleh deh open mic yang dari prodi apa gitu, boleh? Ya, Atau boleh. mungkin di kolom komentar boleh Oh ya, ditulis saya pengen dari prodi ini. mungkin yang on mic ketua panitianya boleh aja, ketua panitia ya. Oh iya, ketua panitianya dong, boleh on mic. Pertama ketua panitia ICEMS dulu lah. Saya nggak hafal juga nih ketua-ketuanya opak nih siapa aja. Jadi Ketua boleh deh ICEMS. ketua kaderisasinya boleh on mic. Say hi dari prodi apa. Dari ketua pelaksana IOCEMS dulu 2020. Ada? Udah hadir? Assalamualaikum, sudah hadir. Waalaikumsalam. Fariha ya. Ya, ada Mbak Farika dari ketua pelaksana IOCEMS. Oke, untuk yang opak ini, oke, dari teknik logistik sudah ada. Dari prodi yang lain? Assalamualaikum teman-teman, dari manajemen udah hadir. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Teman ada. Yang lain? Akuntansi. Assalamualaikum, dari akuntansi sudah hadir, Kak. Oke, akuntansi hadir. Assalamualaikum wabarakatuh. Wajahnya kayak nggak asing-asing ini. Iya nih. Iya, Cantik banget Kak Farah. makasih, Kak. Yang lain? Sampai 10 prodi gimana nih, Pres? Kita tunggu sampai komplit 10 prodi. Apa? Kita tunggu sampai komplit 10 prodi gimana? Tergantung Langsung panitia aja. dimulai. Kalau mau langsung dimulai nggak masalah. Ini ada DKV udah hadir. Iya, keren di cafe. Terus udah 200 orang ya. Iya, udah 198. Oke. Dari prodi lain gimana? Dari sistem informasi? Iya. Informatika? Sistem Oke. informasi udah hadir. Oke. Waalaikumsalam. Hadir. Waalaikumsalam. Informatika. Informatika? Gimana dari prodi informatika? Oke, informatika hadir. Lanjut. Dari apa lagi yang belum? Ekonomi syariah. Ya, Reksyar. Panitia opaknya udah hadir?
agroindustri, teknologi agroindustri. Panitia opaknya udah hadir. Teknologi agroindustri. Prodinya moderator. Oh iya, prodi saya lupa. Manajemen rekayasa udah ada panitia opaknya. Teman-teman yang belum open cam boleh dong. Kalau misalnya hadir Kak. Oh, mainnya. Oke. Thank you belum ditanya. Oh iya. Moderator ada yang belum ditanya. Kemana moderator ini? Oh ya. Tekim. FIFA Tag Team. Loyalitas tanpa batas. Loyalitas tanpa batas. Keren. Thank you, Latif. Udah semua atau apa yang belum nih? Moderator? Moderatornya live kayaknya, Pres. Iya. Ya udah mungkin saya mulai aja ya teman-teman. Oke, next slide. Oke, jadi pertama saya akan buka dengan satu quotes gitu ya, ala-ala millennials, sebuah quotes dari salah satu penulis buku, dan mungkin teman-teman juga pada gemar lagunya kan, bahwa karena kita masih bernafas, semoga kita tidak lupa untuk terus bersyukur sebelum mengeluh, memberi sebelum meminta, dan berdoa sebelum berjuang. Jadi itu yang dikatakan Firsa Besari untuk teman-teman sekalian, bahwa di masa-masa semacam ini, di masa-masa sulit ini, ada baiknya kita melakukan proses adaptasi itu lebih tinggi daripada proses mencaci, kan gitu. Jadi daripada teman-teman menghardik keadaan, lebih baik teman-teman lakukan sesuatu untuk membawa sebuah perubahan baik di kondisi-kondisi semacam ini. Nah, salah satunya adalah kegiatan pengkaderan yang ada di UISI, baik itu yang skalanya universitas maupun skalanya yang program studi kan, ataupun di UKM gitu. Jadi teman-teman harus bisa menyesuaikan gitu. Jadi kita tidak mungkin bisa menyalahkan keadaan gitu. Ini justru menurutku sebuah challenge baru buat teman-teman, dan untuk membuktikan juga apakah teman-teman juga punya komitmen dan kapabilitas untuk jadi panitia pengkader beneran atau enggaan gitu. Nah, di momentum kali ini sebenarnya saya tidak akan banyak menyampaikan materi ya. Karena materi komunikasi dan teamwork itu teman-teman juga bisa dapatkan di YouTube juga. Teman-teman bisa browsing banyak lah materi soal itu. Saya berharap nanti di sesi kali ini akan banyak pertanyaan, kita akan banyak saling menanggapi, saling mengoreksi. Pada prinsipnya adalah kita tidak mencari siapa yang paling benar, tapi kita coba menemukan titik temunya, mana yang lebih baik kira-kira untuk diterapkan di UISI kan gitu. Jadi fokus kita adalah pengkaderan di UISI. Kalaupun nanti kita pakai sumber dari pengkaderan universitas lain, itu sifatnya adalah sebagai referensi. Jadi kita sesuaikan dengan budaya yang ada di kampus kita. Mungkin itu, lanjut slide-nya. Oke, selanjutnya kita ngomong ke panitiaan yang ideal itu sebenarnya semacam apa sih? Itu di SMA pernah kan jadi panitia. Ada yang bahkan di SMA-nya jauh lebih banyak pengalamannya sebagai panitia ketimbang kita-kita yang ada di dunia perkuliahan kan gitu. Dan nggak juga panitia teman-teman SMA itu memiliki tingkat kesuksesan yang lebih tinggi. Tapi pada dasarnya teman-teman, itu bukan
soal sukses dan tidaknya acara gitu, sukses atau tidaknya acara, bukan di sana untuk mengukur apakah panitia itu berhasil atau enggak. Nah, paling tidak beberapa parameter ini nanti menurut saya dan beberapa literatur yang saya baca adalah ciri-ciri kepanitiaan yang ideal itu nanti seperti apa gitu. Terlebih panitia pengkaderan. Oke, next. Oke, yang pertama boleh di next panitia. Oke, pertama kita harus punya grand design, teman-teman. Jadi ini mungkin ya budaya yang belum terlalu belum terlalu masif di kampus kita. Jadi usahakan di setiap kepanitiaan apapun, baik itu pengkaderan, baik itu panitia kecil-kecilan misalnya buka bersama, kemudian panitia ya apa makrab dan lain-lain, itu penting untuk kita menyusun sebuah grand design. Nah, di dalam grand design itu nanti kan pasti ada tujuan, kemudian ada capaian apa yang akan teman-teman usahakan di kepanitiaan itu. Penting sekali untuk membicarakan grand design karena ini hubungannya adalah ke strategik gitu. Kalau kita melangkah tanpa ada grand design-nya, itu terkesan acak-acakan. Dan saya yakin teman-teman di pengkaderan semuanya juga sudah paham kan grand design itu nanti bentuknya seperti apa gitu. Dimulai dari penanaman nilai, metodenya nanti seperti apa gitu. Tidak hanya grand design untuk peserta, tapi juga usahakan para ketua panitia dan juga steering komitenya untuk membuat grand design itu juga untuk panitia gitu, supaya langkah-langkah dari panitia itu juga benar-benar terarah gitu. Jadi ada tujuan yang ingin dicapai juga oleh panitia. Nah, yang kedua, kalau kita hanya ngomong masalah strategik tanpa dilaksanakan ya sama aja kan gitu. Jadi artinya yang kedua itu harus ada teknis yang baik. Nah, teknis yang baik itu teman-teman perlu yang namanya komunikasi, ya perlu namanya koordinasi dengan baik dan lain-lain. Nah, teknis itu tidak mungkin bisa dieksekusi dengan cepat tanpa ada strategi yang matang gitu. Dan teknis itu juga bisa berubah gitu. Teknis itu di otak-atik nggak masalah gitu. Misalnya di dalam suatu kondisi tertentu teman-teman nanti pada saat pengkaderan ternyata ini jamnya molor sekian gitu. Maka apa yang harus tindakannya, apa yang harus diambil. Jadi teknis itu bisa menyesuaikan tapi tetap dalam satu koridor grand design itu tadi gitu. Jadi semacam itu korelasinya dengan grand design. Kemudian yang ketiga adalah di dalam kepanitiaan itu teman-teman, karena kita udah mahasiswa juga kan ya, asas yang digunakan itu adalah asas profesionalitas gitu. Jadi jangan menggunakan asas-asas kekeluargaan di dalam sana, di dalam sebuah urusan-urusan kepanitiaan. Misalnya gini, ada teman-teman yang satu temannya melakukan sebuah kesalahan gitu ya, melakukan sebuah kesalahan. Nah, biasanya budaya kita yang masih istilahnya cenderung budaya timur ya, teman-teman masih nggak enakan gitu ya, mau negur ini teman sendiri, apalagi kalau ada yang satu panitia sama doinya kan, jadi nanti ditegur ini doiku kan gitu, jadi agak nggak enak sendiri. Di dalam rapat pun juga kadang-kadang gitu kan, dalam rapat kadang-kadang kita nggak profesional sama teman-teman dekat kita, ada yang datang terlambat kita biarkan. Tapi kalau bukan teman dekat kita yang datang lambat 1 menit aja, biasanya kita bahasnya bisa berlarut gitu. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi di dalam kepanitiaan dan organisasi itu asas yang digunakan harus asas profesionalitas. Kapan kita menggunakan asas kekeluargaan di dalam kepanitiaan? Pada saat pendekatan gitu. Jadi bukan pada saat eksekusinya, tapi pada saat pendekatan dengan satu dengan yang lain itu kita harus bahasanya kita harus inklusif gitu. Ketua dengan anggota ya biasa aja gitu, itu hanya jabatan struktural, bukan berarti memisahkan kelas ketua itu berarti lebih spesial daripada anggota gitu, enggak, dalam bergaul semuanya sama, tapi di dalam menjalankan tugasnya teman-teman harus benar-benar pahami itu bahwa kita harus profesional gitu. Urusan kepanitiaan ya urusan kepanitiaan gitu, selesaikan di dalam kepanitiaan, dan tidak perlu juga mencampur adukan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan kepanitiaan, karena nanti itu akan berpengaruh terhadap performa ya, akan berpengaruh terhadap capaian yang akan teman-teman inginkan bersama-sama gitu. Satu kesalahan misalnya, satu orang yang bermasalah di dalam satu kepanitiaan itu kerasanya ke semuanya. Misalnya di dalam satu divisi misalnya divisi divisi konsumsi misalnya, ada satu anak saja yang bermasalah dengan KO divisinya, itu tentu efeknya akan panjang.
tidak hanya berimbas pada dua manusia itu tadi. Biasanya semacam itu sih kalau di kepanitiaan. Ini teman-teman juga pernah merasakan hal itu kan. Nah, itu dikesampingkan dulu. Kalaupun ada masalah pribadi, ya, kalaupun ada masalah pribadi, ya sementara kita harus dewasa dulu. Masuk di kepanitiaan, selesaikan dengan kepala dingin, semuanya demi tujuan bersama. Ketika keluar nanti teman-teman ada urusan pribadi sendiri, ya itu di luar kehendak kepanitiaan. Itu urusan personal masing-masing. Jadi menurut saya 3 hal itu yang ideal. Kita bisa katakan kepanitiaan yang ideal itu ketika kepanitiaan itu memiliki 3 hal itu tadi. Itu ya, ini bukan teori yang paten juga, cuman saya rasa 3 hal ini yang penting di dalam sebuah kepanitiaan. Next, kakak panitia. Oke, selanjutnya di dalam kepanitiaan itu pasti tidak pernah lepas dari sebuah polemik kan gitu. Namanya sebuah perkumpulan yang melibatkan banyak orang, itu pasti akan membawa pasti akan membawa satu gesekan-gesekan, pasti akan menimbulkan satu dialektika yang macam-macam gitu. Nah, di dalam kepanitiaan biasanya polemik yang paling sering muncul itu adalah rasa percaya pada sesama anggota. Kadang-kadang kita nggak percaya sama teman-teman kita. Misalnya dalam satu divisi ada tugas yang ingin kita berikan tapi kok kayaknya nggak bisa ini anak-anaknya. Atau dia sudah diberikan tugas tapi seolah-olah kita ngerasa bahwa jangan-jangan tugasnya dia nggak selesai ya, jangan-jangan tugasnya dia nggak selesai. Nah, rasa ragu-ragu terhadap teman atau tidak percaya itu sebenarnya juga menghambat performa kita sendiri gitu. Lebih baik teman-teman kita bisa lakukan istilahnya bisa lakukan motivasi, bisa memberikan motivasi ke teman-teman kita. Kemudian yang paling penting sebenarnya ini tips dari saya, sebenarnya kita harus transparan mengenai progres dari masing-masing kita. Jadi usahakan ketua pelaksana ataupun KO divisi itu sering-sering transparan mengenai progres dari masing-masing penanggung jawab. Gitu. Jadi hal ini sebenarnya sering ditutup-tutupi. Ada nggak mau terlihat belum selesai tugasnya, tapi nggak mau di-sharingkan, kan gitu, nggak mau dibagi ke teman-teman yang lain. Ya nanti akhirnya itu nggak baik juga untuk keberlangsungan orang banyak. Nah ini apa ya? Kalau secara sederhana sebenarnya kita dilatih untuk coba berpikir untuk kepentingan orang banyak. Jangan mengejar prestis diri sendiri. Kalau misalnya kita belum selesai, kita cerita. Transparan aja. Lebih baik kemudian diselesaikan bareng-bareng daripada nanti teman-teman nggak selesai, ujungnya nanti akan membebankan orang banyak. Gitu. Ini PR kepala divisi dan seluruh ketua pelaksana ya, untuk sering-sering membuat tangan di masalah. Tapi model kali ini kan ya, agak susah memang, sering online, tapi kadang-kadang nggak nyambung, gitu. Kadang-kadang nggak nyambung. Jadi sering-sering buat transparansi progres, misalnya tiap minggu sekali gitu ya. Atau dirasa terlalu mepet ya, berarti 1 bulan sekali. Gitu. Kemudian yang kedua itu adalah koordinasi yang kurang baik. Ya ini sesuatu hal yang sangat wajar gitu dalam sebuah kepanitiaan. Terlebih panitia yang sebesar pengkaderan gitu ya, baik itu di jurusan masing-masing, baik itu di UKM maupun skalanya universitas di IOCEMS. Karena melibatkan banyak manusia, gitu, pastinya akan ada satu pemikiran yang beda-beda, akan ada penangkapan yang berbeda-beda, tafsirannya berbeda. Maka biasanya itu koordinasinya kurang jalan, gitu. Atau bahkan biasanya, gitu, karena ada beberapa orang itu yang nggak nyimak di dalam proses pembahasan beberapa hal sebenarnya. Yang pertama, teman-teman harus memberikan informasi terkait job dari masing-masing orang ini kepada semuanya. Gitu. Jadi misal di dalam sebuah rapat gitu ya, teman-teman harus paparkan kerjanya teman-teman acara itu gini loh. Gitu. Jadi jangan hanya dijelaskan ke teman-teman acara, supaya teman-teman divisi yang lain itu juga ngerti ini gimana sih tugasnya si acara itu harusnya apa. Nah gitu. Jadi sharingnya harus benar-benar ke semuanya. Pertama, semuanya harus mengerti job desk-nya, tidak hanya job desk-nya sendiri, tapi juga job desk-nya orang lain. Yang kedua, teman-teman bisa lakukan setting plan. Plan-nya itu mulai dari pra acara, pada saat hari acara, dan pasca acaranya. Tuh.
pada saat pra-acara, misalnya rapat gitu ya. Jadi di kampus kita, terutama di beberapa kepanitiaan yang saya ikuti ya, jadi kita kadang-kadang sering memposisikan rapat itu hanya sebagai ya sesi kumpul lah, gitu, sesi formalitas. Padahal sebenarnya esensi dari kepanitiaan yang sebenarnya terbesar itu adalah pada saat proses perumusan lewat rapat itu. Jadi usahakan di dalam setiap rapatnya itu terjadwal, gitu. Terjadwal, kemudian outline pembahasannya juga jelas. Kita mau bahas apa, gitu. Biasanya kan kalau rapat itu kadang-kadang misalnya pengumumannya rapatnya besok, ya, baru hari ini diinformasikan dan outline pembahasannya baru dijelaskan juga hari ini. Nah, itu apa namanya membuat kita sebenarnya agak kesulitan di dalam proses untuk bertukar pikiran. Jadi usahakan di dalam setiap rapat itu paling tidak ya 3 hari atau 7 hari untuk teman-teman share gitu ya, agenda rapat minggu depan misalnya itu membahas terkait apa. Nah, anggota yang lain tugasnya adalah mengumpulkan sebanyak mungkin ide, pikiran, gagasan untuk kemudian nanti dibawa pada saat rapat. Jadi rapat kita itu kaya akan diskusi gitu. Jadi bukan semacam ceramah kan gitu. Rapat-rapat di kampus kita itu ya jatuhnya ke ceramah gitu loh. Semua posisi dipegang oleh siapa yang berada di depan. Tuh, padahal sebenarnya rapat itu kan untuk menguji apakah kebijakan ataupun apakah strategi yang akan kita ambil itu benar-benar cocok atau tidak, benar-benar semua sepakat atau tidak kan gitu. Nanti saya akan ceritakan beberapa polemik di dalam berkomunikasi nanti ada. Oh ya, selamat pagi Bu Puji. Oh ya, selamat pagi Bu. Pagi Bayu, silakan dilanjutkan. Oke, ya terima kasih Bu. Jadi itu teman-teman. Jadi terus kemudian yang ketiga panitia. Jadi yang ketiga itu ada anggaran biaya. Jadi tidak bisa dinafikan bahwa di dalam sebuah kepanitiaan itu pasti kita sering apa ya? Sering berdebat masalah biayanya, kadang-kadang sering galau gitu ya, masalah biaya. Nah, sebenarnya teman-teman kita harus berpikir open mind gitu ya. Jangan kemudian menomorsatukan anggaran biaya gitu sebagai satu-satunya nyawa di dalam kepanitiaan atau di dalam sebuah organisasi gitu ya. Ya pasti ada jalan dan biaya itu memang sebenarnya juga sangat penting gitu ya. Karena modal itu kan nggak cuman harus ada SDM-nya, tapi juga modal finance itu juga penting gitu.